Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bu Meldire. Ahok kemudian Ganjar ya kembali menjadi petugas partai yang akan digede-gedein atau dibesar-besarkan oleh Megawati, kemudian diberi tugas khusus ya untuk urusan-urusan kepartaian. Saya kira ini menambah figur-figur baru dalam kancah politik, dalam panggung politik kita, menjadi orang yang harus diminta pendapatnya dari hari ke hari, Bung Bras ya, bisa menjadi media darling agar politik yang mulai bengkok di zaman Jokowi ini kembali lurus, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Jadi kemarin Ibu Megawati baru saja melantik beberapa kepengurusan baru untuk periode sampai 2025. Ya, sebenarnya berakhir 2024, tapi diperpanjang setahun ya, sampai nanti menunggu musyawarah nasional gitu. Nah, di dalam jajaran kepengurusan DPP, Dewan Pemimpin apa namanya Pengurus Pusat PDIP, itu ada tambahan dua energi baru ya selain yang lain ya. Kita lihat yang populer ya. Ada Pak Ganjar di sana yang sudah selesai dari Gubernur Jawa Tengah, kemudian gagal dalam Pilpres gitu ya, kemudian masuk dalam jajaran pengurusan, termasuk juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu ya, selesai dari Komut Pertamina, kemudian menjadi memperkuat jajaran DPP PDIP. Nah, pertanyaan publik gitu ya, apakah juga nanti dengan masuknya dua orang ini, salah satu ya kita bisa sebut sebagai figur-figur masyarakat ya dalam konteks dengan isu masing-masing gitu ya, itu juga bisa memperkuat gitu ya, artinya menjadi semacam refleksi dari apa yang terjadi dalam Pilpres 2024 kemarin dan juga Pileg 2024 gitu ya. Artinya ini bisa memperkuat atau mengembalikan spirit atau semangat atau juga melakukan konsolidasi di internal PDIP begitu. Terlepas lagi nanti, apalagi mereka sudah ya tanda kutip ya sudah memang tidak lagi bersama Jokowi di sana begitu. Nah, saya pikir ini mungkin akan bisa menjadi semacam rebound ya, artinya mengembalikan keadaan, memperbaiki konsolidasi di internal partai gitu ya, sambari menyambut Pilkada 2024 nanti di bulan November begitu. Baik dengan hadirnya Ganjar Pranowo ataupun juga Basuki Cahayapurnama atau alias Ahok begitu. Nah, mungkin yang dilihat lebih lanjut apakah juga nanti juga sebagai bagian dari mempersiapkan fundamental untuk bagian dari konsolidasi partai dalam rangka 2029 gitu ya. Termasuk juga nanti menjaga panggung gitu ya untuk entah itu Ganjar, untuk Ahok gitu ya. Kira-kira bisa bermain dalam level apa atau dalam kancah apa dalam politik yang lebih praktis, misalnya entah itu calon apa kepala daerah atau bagian dari kepemimpinan berikutnya, saya pikir begitu. Dan dari sisi ini sebenarnya tambahan Ganjar dan Ahok itu memberi energi yang cukup positif untuk PDIP di tengah keterpurukan mereka, di tengah hantaman mereka gitu ya, yang ditinggal oleh keluarga Jokowi, Bunga. Ya, selama ini PDIP disuarakan selalu lewat Hasto, Bung Firdaus ya. Saya kira ini bagus untuk triumvirat ya. Hasto, kemudian Ganjar dan Ahok gitu bertiga gitu ya. Setiap peristiwa-peristiwa politik penting di Indonesia, mereka harus memberikan opini komentarnya tentang apa yang terjadi sebenarnya di panggung politik. Nah, ini akan juga memberikan warna-warna baru untuk PDIP, baik dalam oposisi atau dalam PDIP selalu mengatakan bahwa itu sebuah bentuk kolaborasi gitu ya. Nah, ini warna-warna lain ini perlu dipelihara ya. Ketika nanti Prabowo menjadi presiden, tiga orang ini akan menjadi sebagai loudspeaker politik PDIP, sehingga warna politik kita atau proses dialektika politik kita akan kembali sehat, Bung Firdaus. Iya, betul Bu Medi. Bisa jadi ini sebagai bagian dari strategi itu ya. Kalau kita lihat dari posisi yang mereka emban misalnya, kalau tidak salah Pak Ganjar itu untuk otonomi daerah dan pemerintahan daerah, ya artinya untuk yang terkait dengan kedaerahan, begitu ya. Sementara Basuki Cahayapurnama diplot dalam sebagai ketua untuk bidang ekonomi, begitu. Nah, ditambah dengan gerak sekjen lebih banyak dalam politik praktis, gitu ya, merespon dari sisi dinamisasi politik, bisa jadi mereka bertiga akan menjadi semacam Trisula di dalam merespon semua isu-isu terkait juga bagaimana menerjemahkan gitu ya dari sisi komando atau visi misi yang disampaikan oleh ketua umum gitu ya sebagai sesuatu yang lebih praktis begitu. Nah, artinya akan mungkin muncul visi saling mengisi begitu. Itu yang menurut saya juga bisa diterima begitu. Nah, kedua, dalam konteks sebagai orang awam dalam internal PDIP bisa jadi juga sebenarnya PDIP atau Ibu Megawati sedang menyiapkan lapis regenerasi berikutnya. Jadi kita tidak tahu apakah nanti akan muncul Ibu Mega lagi gitu ya, atau sudah muncul sukses yang baru gitu dalam sisi ketua umum. Dan berikutnya juga kalau kita lihat posisi sekjen.
yang saat ini penuh dengan gonjang-ganjing keterpaan isu begitu ya gitu. Apakah nanti Hasto akan tetap menjadi sekjen di PDIP atau mulai dimunculkan kira-kira siapa yang akan penggantinya? Karena sekali lagi ya sebagai sebuah masukan dari orang awam begitu ya, PDIP kayaknya butuh semacam apa ya reposisi ataupun juga melakukan semacam penyegaran dalam konteks yang apa yang bisa lebih diterima publik, bisa lebih sesuai dengan perkembangan begitu ya, bisa lebih apa ya lebih lebih adaptif dari kebutuhan-kebutuhan terutama dalam konteks generasi muda Bu Meldi ya begitu. Dan mungkin figur ini atau figur-figur yang lain itu bisa memberikan semacam harapan atau perbaikan untuk di internal mereka di PDIP. Iya, nih figur-figur tiga ini Bung Firdaus yang selama ini selalu diwakili Asto ini, tentunya walaupun Bu Megawati juga ngomongnya sekali aja ya, sebulan sekali, bisa membanjiri opini-opini baru ya. Tidak hanya opini, kita berharap ya. Tentunya gerakan politik juga memberikan warna baru ya dengan adanya Ahok dan Ganjar ini. Dan warnanya akan menunjukkan warna kerakyatan, betul-betul kerakyatan. Jadi semua masalah apapun di negara ini secara politik, sudut pandang kerakyatannya akan muncul ya. Daripada sudut pandang yang lebih pragmatis yang dibawa oleh Jokowi, sehingga sudut pandang idealis kerakyatan ini akan kembali menjadi tema yang kuat di lingkup panggung politik, dan ini saya kira akan memberikan warna-warna baru, dan tentunya masyarakat senang adanya pendidikan politik. Apa itu politik kerakyatan? Dan tiga orang ini nanti Asto, Ahok, dan Ganjar Pranowo ini akan memberikan contoh-contoh atau memberikan ulasan-ulasan apa itu politik kerakyatan yang selama ini bergeser ke politik pragmatis Jokowi. Betul, Bu Medi. Bahkan kalau kita ingat ya, sebenarnya kita juga lupa ada satu lagi Jarot ya sebagai bagian dari menunjang kaderisasi di internal partai, sekolah politik partai begitu. Nah, sebenarnya ini juga bagian dari bagaimana menjaga spirit ataupun juga ide-ide ideologi PDIP, Partai Wong Cilik gitu ya, dalam merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau kita boleh berkaca dari isu dari Pilpres yang kemarin gitu ya, sebenarnya ada beberapa isu yang menarik ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks partai politik, pertama isu tentang kerakyatan, gitu. Pendekatan kerakyatan itu menjadi penting begitu. Kemudian yang kedua bicara tentang ekonomi dan pemerintahan daerah begitu ya. Karena bicara ekonomi kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, bicara tentang lapangan kerja, kesejahteraan dan segala macam. Termasuk bagaimana nanti mengimplementasikan dalam level pemerintah daerah begitu. Nah, kalau di internal pengurus partai pusat gitu ya, baik itu di PDIP, kita lihat partai-partai yang lain tentunya, begitu ya. Mereka bisa merespon ini, kemudian menyiapkan mekanisme dan meletakkan figur-figur yang paling baik misalnya, maka akan diramu, akan dihasilkan kebijakan-kebijakan tawaran politik yang jauh lebih bisa diterima publik, tidak hanya sekedar retorika politik praktis misalnya. Karena kalau kita lihat satu sisi ya, misalnya Mbak Puan itu lebih dalam konteks politik praktis, merespons sebagai bagian dari apa ya, meredam, membuat tidak terlalu berkonflik begitu. Sementara Hasto lebih banyak bicara tentang prinsip-prinsip dasar atau ideologi kepartaian begitu ya gitu. Nah, mungkin bisa ditambah dengan kehadiran beberapa tokoh yang lain begitu. Nah, kita lihat nanti apakah nanti dalam kepengurusan yang baru begitu ya, atau kalau kita mau coba tes Bu Meldi ya dari apa namanya performa dari skuad yang baru di PDP tambahan skuad ini kira-kira apa dampak atau terobosan mereka untuk pilkada yang di depan mata di dalam apa namanya 2024 nanti Bung Meldi begitu. Saya ingin menganalogikan tiga figur ini, Bung Pernah di zamannya Megawati pada masa lalu, ada Permadi ya, kemudian ada Laksamana Soekardi, ada Kwi Kian Gi ya, yang selalu Betul. mengutarakan pendapat-pendapat dia tentang apa nih ideologi dari PDI atau PDIP ini gitu ya. Saya kira nih tiga figur ini juga punya tanggung jawab untuk itu. Untuk apa sebenarnya? Untuk pendidikan politik rakyat secara umum, Bung Firdaus. Iya, betul. Dan sebenarnya yang menarik ya, kalau kita lihat lagi ya sebagai sebuah ide, walaupun juga mungkin partai lain juga melakukan hal yang sama, tetapi tidak begitu muncul di publik gitu ya, bahwa mereka coba membangun sebuah basis teknokrasi gitu, termasuk juga basis ideologi, itu dari internal partai. Kemudian itu coba disosialisasikan dan dikembangkan, diletakkan pada masing daerah atau lewat figur-figurnya, begitu ya. Jadi berkali-kali kalau mereka lihat mengatakan, ya kami akan coba membangun menerjemahkan kira-kira apa yang menjadi isu persoalan di masyarakat dan kemudian dari isu itu kami akan coba melirik melihat kira-kira figur apa yang paling pas berdasarkan internal kami dari sekolah partai yang kami miliki begitu. Nah sebenarnya dari sisi komunikasi, dari sisi jalan ya
Ini sudah betul menurut saya begitu. Nah, tinggal melihat konsistensi dan integritasnya. Apakah memang gitu apa yang disampaikan sebagai sebuah bagian dari path atau jalan peta jalan dari sebuah partai politik itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak, secara konsisten atau tidak begitu. Jadi kalau kita lihat PDIP sebagai salah satu partai besar dalam sisi nasionalis, gitu ya, baik itu Gerindra ataupun juga partai yang lain misalnya, mau tidak mau gitu ya, mereka juga harus coba melakukan semacam adaptasi, kemudian mengembangkan diri gitu ya, menyambut kira-kira tantangan-tantangan ke depan. Tidak hanya dalam konteks 5 tahun ke depan, tapi dalam rangka yang lebih panjang begitu. Jadi mereka harus punya strategi jangka panjang, gitu, tidak hanya 5 tahunan gitu, pilkada pilpres, tapi jangka panjang 25 tahun ke depan, kira-kira partai kami akan menjadi apa? Kira-kira tantangan Indonesia ke depan seperti apa? Apa yang harus disiapkan? Bagaimana perkembangannya begitu. Jadi kalau sudah punya pet itu semacam jangka panjang atau blue book untuk internal masing-masing partai gitu ya, kita akan melihat sistem kaderisasi, rekrutmen, kemudian bagaimana mereka mengolah isu-isu publik menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan perkembangan dan menyiapkan antisipasinya, Bung Nali. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.